Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan beda buku kurikulum 13 SMK kelas 10 semester 1. Saya sendiri Febrianti Fauzia akan mempresentasikan mengenai gambaran kesesuaian materi buku guru atau siswa dilihat dari pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, isi materi pada buku sudah sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 1. Manusia sebagai makhluk sosial yang membahas tentang manusia selain sebagai makhluk individu yang mempunyai karakter khas masing-masing sehingga berbeda dengan manusia lain. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Yang kedua, isi materi pada buku sudah sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 2. Kebangkitan Nasional membahas tentang pada perkembangan pergerakan nasional Indonesia dalam menghadapi praktek imperialisme dan kolonialisme di Indonesia hingga terwujudnya Indonesia merdeka. Ketiga, isi materi pada buku sudah sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 3, kebutuhan manusia, tentang kebutuhan manusia, sifat kebutuhan manusia, keragaman dan perkembangan kebutuhan hidup manusia, alat pemuas kebutuhan, serta cara-cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membahas tentang nilai, kegunaan, sumber-sumber ekonomi, dan masalah-masalah pokok ekonomi. Yang keempat, mengenai isi materi pada buku sudah sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 4, konsep-konsep ekonomi, tentang konsep-konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, pelaku kegiatan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, motif ekonomi, konsumsi, distribusi dan produksi, hukum permintaan dan penawaran, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, keseimbangan harga dan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, NIM 1764/2008 dari kelompok 8 akan melanjutkan presentase beda buku K13 SMK kelas 10 semester 1. Selanjutnya yaitu gambarkan kesesuaian materi buku guru atau siswa dilihat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut kami isi materi pada buku sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bertujuan menjelaskan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut kami isi materi pada buku sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bertujuan menjelaskan proses kebangkitan nasional. Menurut kami, isi materi pada buku sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran tentang permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Menurut kami, isi materi pada buku sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran tentang konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, konsumen, dan produsen, termasuk permintaan, penawaran, keseimbangan harga, dan pasar. Selanjutnya yaitu gambarkan kesesuaian materi pelajaran dalam buku dilihat dari indikator. Pertama yaitu menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 111, yaitu mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial. Selanjutnya, menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 112, yaitu mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Ketiga yaitu menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 113, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 211, yaitu menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah. Selanjutnya, menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 212, yaitu menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Itulah tadi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Wibowo, NIM 1764/041034. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai beda buku kelompok kami, yaitu menurut kami
isi materi buku ini sudah sesuai dengan indikator 311, yaitu mengidentifikasi kebutuhan manusia. Menurut kami, isi materi ini juga sudah sesuai dengan indikator 31.2, yaitu mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dan ketiga, yaitu menurut kami isi materi ini sudah sesuai dengan indikator 3.1.3, yaitu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang jasa produksi. Selanjutnya, yaitu menurut kami isi materi buku ini sudah sesuai dengan indikator 4.1.1, yaitu mendeskripsikan berbagai kegiatan ekonomi dan pelaku-pelakunya. Menurut kami isi materi buku ini malah sudah sesuai dengan indikator 4.1.2, yaitu membedakan prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Menurut kami isi buku ini pada bagian indikator 4.1.3, yaitu mendeskripsikan peran konsumen dan produsen. Selanjutnya menurut kami bagian 4.1.4 mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sudah baik. Bagian 4.1.5 yaitu menjelaskan hukum permintaan, hukum penawaran, serta asumsi yang mendasari sudah sesuai. Menurut kami pada indikator 4.1.6 mendeskripsikan pengertian keseimbangan dan harga juga sudah baik, dan indikator bagian 4.1.7 yaitu mendeskripsikan berbagai bentuk pasar dan barang dan jasa juga sudah baik. Selanjutnya gambar kesesuaian media alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam buku. Media atau alat bantu pembelajaran terdapat pada halaman 8, melakukan pengamatan lingkungan sekolah, lalu membuat laporan hasil pengamatan, lalu dikumpulkan para guru IPS. Menurut kami kesesuaian media alat bantu pembelajaran yang digunakan itu sudah sesuai. Adapun pada halaman 110 menyajikan lagu yang diciptakan oleh Gomlo yang berjudul Gebiar-Gebiar dengan maksud menambah semangat nasionalisme. Menurut kami kesesuaian media alat bantu pembelajaran yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya pada halaman 139 melakukan pengamatan di lapangan di lingkungan masyarakat mengenai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Menurut kami itu sudah sesuai dengan media pembelajaran. Dan halaman 161 mengidentifikasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mengenai bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Menurut kami sudah sesuai dengan media alat pembelajarannya. Dan selanjutnya yaitu halaman 171 mengidentifikasi barang-barang yang ada di dalam kelas, lalu memberikan penilaian atau kegunaan, nilai tukar dan nilai pakai. Itu sudah sesuai dengan media atau alat pembelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamma Patriono, NIM 1764041007. Saya akan melanjutkan pembahasan kelompok 8, yaitu gambaran kesesuaian mengenai strategi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam buku. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Menurut kami, pembelajaran yang digunakan sudah sesuai. Yang kedua yaitu metode pekerjaan rumah seperti yang terdapat pada halaman 8, 139, 161, dan 171, yaitu pengamatan terhadap lingkungan. Menurut kami, pembelajaran yang digunakan sudah sesuai.
Yang selanjutnya yaitu gambarkan kesesuaian LKPD dengan materi yang ada dalam buku mata pelajaran IPS Kurikulum 2013. Materi halaman 1 bab 1 bagian A membahas tentang manusia sebagai makhluk individu yang mengarah kepada karakteristik khas yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain serta dengan manusia yang lain. LKPD halaman 2 tugas 1.1. Kesesuaian. Menurut kami, materi yang ada dalam buku mata pelajaran IPS sudah sesuai. Yang selanjutnya yaitu gambarkan kesesuaian bentuk atau jenis evaluasi hasil pelajaran jika dikaitkan dengan perkembangan siswa seumuran SMP yang digunakan dalam buku. Yaitu yang pertama itu tugas 1.2, yang kedua itu tugas 2.2. Menurut kelompok kami, tugas tersebut sudah sesuai dengan bentuk evaluasi. Selanjutnya yaitu gambarkan kesesuaian atau keterkaitan materi buku guru atau siswa K13 dilihat dari aspek A. Minat siswa, tugas 1.4 kesukaan, tugas 2.1 ketertarikan, tugas 4.2 perhatian, tugas 4.2 keterlibatan. Selanjutnya yaitu matriks atau tabel mengenai materi di dalam buku guru atau siswa dari kurikulum 2013 mata pelajaran IPS yang ada dengan perbandingan materi konsep sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Yang pertama itu mata pelajaran sejarah, halaman 66 paragraf 1, halaman 94 paragraf 2. Yang kedua, materi ekonomi, halaman 171 paragraf 1 dan 2, halaman 196 paragraf 3, halaman 197 paragraf 1 dan 3. Yang selanjutnya sosiologi, halaman 43 paragraf 1 dan 3. Yang selanjutnya geografi, halaman 24 paragraf 3. Selanjutnya yaitu penambahan materi dari buku yang dibedah masing-masing. Yang pertama itu sejarah, halaman 31 paragraf 1. Yang kedua halaman 297 paragraf 1. Yang kedua itu ekonomi, halaman 33 paragraf 1, 3.23 paragraf 4, halaman 2.1 paragraf 1. Yang ketiga itu materi sosiologi, halaman 1 paragraf 1. Dan yang terakhir yaitu geografi, halaman 46 paragraf 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.